manusia mengeluarkan semua janji dan kemampuannya, tetap tidak terjadi kalau Allah tidak izinkan. Kita boleh mendengar janji orang, kita boleh menagih janji orang, tapi tetap semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Nikmat dan musibah tetap hanya bisa terjadi izin Allah. Jadi kita harus megang terus kepada ketentuan Allah. Kenapa? Karena setiap makhluk itu semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya tidak berdaya kecuali Allah yang menguatkan. Jadi sebetulnya kalau dagang, kita harus sibuk dengan Allah yang menggerakkan pembeli daripada sekedar mencari muka pembeli supaya beli. Jelas? Beda sekali orang makrifat dengan orang yang kurang. Kita dagang ya jujur saja, akhlak baik, timbangan benar, tidak usah muji-muji kecuali proporsional, jangan mengeluarkan janji palsu. Sudah, tidak apa-apa, karena Allah nanti yang menggerakkan jadi atau tidaknya beli. Kalau kita lurus, kita jujur, kita dapat pahala walaupun tidak jadi beli. Dalam segala, kalau berobatlah, tapi tidak usah kita mendramatisir sehingga berharap belas kasihan dokter, sakitnya dilebih-lebihkan. Normal saja bicara apa adanya, karena yang menyembuhkan Allah. Sekarang dokter kasihan ke kita, tapi Allah tidak menyembuhkan, tetap saja tidak sembuh. Nah, kita harus berperilaku orang sakit yang disukai Allah, bukan orang sakit yang dikasihani dokter. Makanya jangan berharap belas kasihan dengan melebih-lebihkan, proporsional saja. Saya sakit ini, sakit sekali. Jadi lempeng begitu, karena kita tahu ini Allah tuh tidak perlu dramatisasi penderitaan kita, benar? Kalau kita tahu Allah yang menentukan pembeli membeli, kita tidak perlu dramatisasi cari muka pembeli sehingga ditambah-tambah perkataan kita, didramatisir, tidak perlu. Mau apa? Sedangkan takdir rezeki yang mengelola adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk dari DPU mau ada perjanjian di mana datang buat proposal yang baik, sikap santun, sampaikan apa adanya, tidak usah dilebih-lebihkan. Kenapa? Dilebih-lebihkan hanya jadi dosa saja, sedangkan Allah yang menentukan jadi atau tidaknya. Kalaupun tidak jadi ya tidak apa-apa. Memangnya rezeki dari Allah tergantung dari yang kita tuju. Tidak jadi di sini kita dapat kejujuran, Allah buka dari pintu yang lain. Saudaraku sekalian, jangan berstrategi kepada Allah itu ya. Jangan diakal-akalin kepada Allah tuh. Lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja. Allah tahu segala yang tersembunyi. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Seperti misalkan kita capek normal, tapi tidak perlu kita buat sedemikian rupa sehingga orang lain menjadi wah, ini perjuangannya sudah luar biasa nih, ini kesibukannya dahsyat nih. Kita ngarep-ngarep pujian orang, mau apa? Mau apa coba? Kalau orang sudah memuji kita ngarep-ngarep orang mengagumi perjuangan kita, terus mau apa? Kalau orang sudah kagum, tetap saja tidak ada apa-apanya. Benar? Yang kita harap-harap diterima nih oleh Allah. Capek kita jadi penggugur dosa, orang nggak melihat, orang nggak menghargai, tidak apa-apa. Itu perkara yang bukan perkara penting. Allah udah lihat kok semuanya. Jadi benar-benar hidupnya lurus hati itu, A, B, C. Ini jauh lebih enak hadirin.
jauh lebih menenteramkan. Kalau ada orang yang jadi marah karena kita lurus, karena tidak cocok dengan harapannya, ya sudah, nggak apa-apa. Marah orang itu tidak bahaya. Itu juga marah izin Allah untuk menguji kesabaran kita, ya. Benar? Tidak usah bersiasat kepada Allah. Tidak ada rahasia bagi. Lurus bersih. Misal, perlukah seorang ayah berbuat, bercerita banyak supaya anak-anaknya kagum kepada ayahnya? Mau apa? Hati anak itu dalam kekuasaan Allah. Bapak tuh capek, sudah berjuang. Bapak tuh sungguh-sungguh demi kemajuan kalian. Bapak ingin kalian sukses dunia akhirat. Bapak tidak pedulikan. Benar gitu. Itu kan dilebih-lebihkan supaya anak kagum. Tapi udah gak ada artinya. Sekarang anak dibuat kagum, Allah tidak suka. Mau apa? Benar? Jadi besar harapan kita tuh hidup tuh benar-benar lurus, lempeng hati ini, nggak bersiasat, nggak berekayasa, tidak dilebih-lebihkan, karena Allah nggak memerlukan itu. Dan Allah tahu ini dilebih-lebihkan, didramatisir, ini dibagus-bagusin. Terus mau apa seperti itu kepada Allah? Sedangkan Allah tuh menyukai orang yang lurus, bersih. Sedangkan segala ketentuan milik Dia. Apalagi saudara yang belum punya istri, misalkan ada yang belum punya istri, oh dilebay-lebay, didramatisir, ngomong dibagus-bagusin. Ini Allah melihatnya lelaki lebay begini. Hah? Atau tinggal digicelekin aja jadi enak. Kita udah stakar kebok, segala dipinjam, rambut dijambul-jambul, misal ya, demi terpesona, tinggal digicelekan aja oleh Allah, hatinya mual lihat kita. Mual. Semua hati itu dalam kekuasaan Allah. Hati itu dalam dua jari Allah, dibulak-balik demikian mudah. Jadi tidak perlu ya kita cari muka dengan sikap-sikap yang tidak disukai Allah. Proporsional saja. Ke calon mertua juga tidak usah didramatisir pakai ya ayyuhalladzina amanu. Mertua tahu ini diapalin ya. Dan gak ngepek sama sekali. Yang ngepek itu adalah lurusnya hati. Kenapa? Dan calon mertua juga hatinya dalam genggaman Allah. Oleh karena itu hadirin, pastikanlah kesibukan kita tuh meluruskan hati. Jangan bersiasat kepada Allah tuh ya. Jangan berstrategi supaya disukai Allah. Malah lurus. Dan itu enak buat kita. Tidak usah dilebih-lebihkan, tidak usah didramatisir, dibagus-baguskan, bicara tuh ini DPU luar biasa. Ini adalah sebuah lembaga yang menyentuh hati orang, nggak gitu-gitu. Yang di dalamnya aja nggak tersentuh. Jadi tidak perlulah. Karena kenapa? Karena Allah tahu apa yang sebenarnya, betul? Dan Allah satu-satunya yang menentukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi mau jungkir balik gimana juga, tetap saja Allah yang menentukan. Rasulullah SAW itu bagusnya tuh bagus asli, bukan dibagus-bagusin. Bicara baiknya tuh baik yang sama, lisan, hati, perilakunya klik sama. Kalau dibagus-bagus itu pasti rubah-rubah, bagusnya tuh tidak konsisten. Ada orang yang dia segani dibagusin, ada orang lain beda ya, karena memang dia bagusnya demi orang, bukan demi Allah. Bisa dipahami kira-kira sahabatku sekalian?
lempeng ya, hidup mah lurus, A B B, nggak usah dilebih-lebih. Giliran rugi, giliran jelek. Karena kepentingan kita tuh adalah Allah. Kata Imam Ali, kalau orang jujur itu yang selalu berkata jujur, dia dapat 3 perkara. 1, dia akan dapat apa? Orang akan mencintai orang yang jujur. Pertama tuh percaya. Orang yang selalu jujur, bonusnya oleh Allah dibuat orang-orang percaya. Yang kedua, orang yang selalu jujur tuh dicintai. Coba kalau ada pedagang jujur, pasti mau beli kepada dia, betul? Benar? Akan ada, cinta itu berbuah pengorbanan. Orang yang jujur itu dicintai. Mau punya istri yang cakep tapi tukang tipu, gak mau. Yang ketiga, akan ada rasa hormat. Bagi orang yang jujur itu ada respect. Lah pencuri jujur aja respect. Saya yang nyuri. Kenapa saudara nyuri? Saya perlu uang, tapi itu bukan alasan. Silakan saya ditangkap aja, saya akan pertanggungjawabkan. Itu ada rasa respect. Benar? Coba koruptor ngaku, Bapak korupsi, benar. Gini aja konferensi pers kepada media, saya ini benar-benar sudah korupsi, supaya tidak buang-buang energi bangsa ini gonjang-ganjing dengan korupsi yang saya lakukan. Saya ingin segera tuntas. Saya ngaku korupsi sekian, dan nanti akan yang sudah hasil korupsi silakan dikembalikan saja. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat atas perilaku buruk. Jangan saya hilaf, enggak hilaf, sadar. Saya melakukan korupsi dengan sadar, dan saya menyesali kebusukan perbuatan saya ini. Semoga tidak ditiru. Kepada hakim silakan jatuhkan hukuman seadil-adilnya. Kepada yang dirugikan saya minta maaf, dan hasil korupsi saya silakan diambil semua. Doakan supaya saya bisa menebus kesalahan ini dalam sisa umur. Terima kasih. Coba kalau ada koruptor konferensi pers berkata jujur begitu, gimana perasaan saudara? Hah? Respect, benar? Timbul rasa hormat. Kejujuran menimbulkan rasa hormat. Kata calon mertua, saudara sudah punya pekerjaan belum? Sebetulnya saya sudah. Saudara sudah punya pekerjaan belum? Pada waktu tahun lalu Pak saya. Sekarang saudara punya pekerjaan belum? Hampir. Ini jelas nih. Kira-kira suka tidak? Saudara punya pekerjaan? Saya punya Pak. Apa pekerjaannya? Saya nganggur Pak. Pekerjaan saya nganggur. Jujur juga, tapi tetap enggak Pak. Saya belum punya pekerjaan. Lalu bagaimana saudara mempertanggungjawabkan keluarga? Saya percaya Allah yang mengatur jodoh. Kalau saya dijodohkan, saya akan sempurnakan ikhtiar, insya Allah memberi pekerjaan. Dek, saya tidak terkesan dengan ada yang belum punya pekerjaan. Saya harus istiqoroh. Pak, jangan pernah ragu untuk meminta kepada Allah. Apa yang dia tetapkan akan terjadi. Terima kasih Pak, silaturahim. Nah, mantap aja. Jangan, Pak, cinta saya kepada putri Bapak tak bisa dipadamkan oleh halilintar sekali. Nah, terbaik. Kira-kira ngepek tidak bahasa itu untuk Allah kan? Ngepek tidak? Tidak, Allah tahu ini atur jodoh aku. Kamu pakai halilintar segala. Gimana kalau halilintar itu diarahkan padamu? Ayo, tidak usah lebay. A, B, C, kita akan ada kesalahan. Gak usah takut ngaku. Kalau salah ya salah. Kalau kita dihukum ya terima hukuman. Yang penting enggak keluar dari kejujuran. Betul?
Ini penting hadirin ya, karena tidak bisa bersatu iman dengan kedustaan. Dan apa-apa, di mana orang tidak bahaya, dihukum tidak bahaya. Yang bahaya itu kita tidak disukai Allah. Nanti dia marah kepada saya, nggak apa-apa. Besok Allah balikan dia jadi memaafkan bisa. Kita bikin kesalahan, takut oleh istri. Oh rahasia, kan yang ngaku. Istri ngejerit, ngejelepeng, kejam. Allah lihat tidak? Kenapa nggak lihat Allah? Begini saudara, ngantuk ya. Pas Allah lihat tidak? Enak kalau kita jujur. Datang ke kantor terlambat. Saudara, kenapa terlambat? Biasanya standarnya adalah cari-cari alasan. Saya harus ngurus anak dulu. Disangkanya atasannya nggak ngurus anak. Benar itu enggak? Katakan saya terlambat, saya lalai. Kalau Allah menghendaki ketahuan, nanti akan tahu bahwa kita ngurus anak, kita nolong orang di jalan. Nanti oleh Allah bakal dibela kalau kita benar. Tapi kalau kita salah dan sibuk melakukan alasan pembenaran diri, oleh Allah dibuka gampang. Dengar ya, kalau kita ngebohong dan orang lain terpedaya oleh kebohongan kita, itu bukan karena jago ngebohong, tapi karena Allah masih belum membuka. Kalau Allah mau membuka, kebuka itu. Makanya nggak ada gunanya lah tidak jujur itu, lempeng saja. Setuju hadirin? Gak usah lebay. Jangan nyari kedudukan di hati makhluk. Jangan cari penilaian, jangan nyari pengakuan. Lempeng-lempeng aja. Allah Maha dekat, Allah Maha tahu isi hati, Allah Maha tahu segala rahasia, dan Allah penguasa segala takdir. Kita takut marah dia, oleh Allah nggak diizin marah, nggak marah dia. Allah izinkan marah, ya udah nggak apa-apa. Sekarang marah, besok jadi kagum, gampang. Tidak, tapi bukan urusan kita lah. Urusan kita mah bukan kekaguman orang. Urusan kita mah diterima aja oleh Allah. Setuju? Ayo kita sederhanakan hidup ini. Yang menentukan segala-galanya itu bukan orang. Yang menentukan segala sesuatu itu bukan makhluk. Allah penggenggam setiap makhluk, pendetak setiap jantung, penguasa setiap jiwa. Tidak ada lagi selain dia. Ada yang akan menyangkal perkataan ini? Gak bisa. Karena memang setiap makhluk sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Allah tidak gerakan, tidak jadi, itu tanda tangan. Tapi kalau Allah gerakan, tanda tangan itu dapat. Makanya jangan sibuk cari kedudukan di sisi makhluk sampai kita berbohong, dilebih-lebihkan, didramatisir. Belajar apa adanya saja, lurus, lempeng, enak. Silakan, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika kita punya rencana dengan target-target tertentu? Salah satu contohnya misalnya menikah 2019. Apakah itu salah satu mengatur Allah? Itu padahal kita dalam artian hanya ingin menulis targetan-targetan tiap tahun dan tiap bulan seperti itu. Boleh, tulislah. Yang namanya ngatur Allah tuh maksa ke Allah. Ya Allah 2019, jangan salah kamu. Saya nggak terima kalau 2020. Please ya Allah, perhatikan permintaan saya. Nah itu ngatur. Terus telat sebulan, ngambek. Allah ini gimana? Nggak ada perhatian sama sekali. Kalau nggak ada perhatian, nggak dikasih nafas, nggak dikasih detak jantung, udah mati dari awal, ya kan? Dan jangan minta, ya Allah, di mana keadilanmu? Oh, kalau diadili ada salah petir ya.
Boleh minta, ya Allah saya sih ngarep-ngarep bisa nikah 2 tahun lagi. Tapi dah, siapa tahu tahun depan meninggal, ya itu tetap mereka nikah, rugi sebetulnya. 2000 berapa? 2019 nikah, ya meninggal 2015. Salah doanya, target yang telat. Harusnya 2014 ya. Dah lah, sekarang jangan mikirin yang gitu-gitunya, pikirin bagaimana bisa disukai Allah setiap saat. Allah juga udah tahu, dan udah ada lagi catatannya di Lauh Mahfuz, maka tukar. Kalau soleh jodohnya yang ini, kalau ahli zina dikasih yang ahli zina juga oleh Allah. Kalau nanti tingkat keyakinannya kasih, nggak ada yang meleset lah. Masa Allah meleset ya kan? Ada kambing betina misalkan, nah kenapa saya naksir sama kambing betina? Mustahil ya. Saudara tahu kenapa kita tidak boleh menikah dengan sapi? Karena saudara bukan saudara sesusuan, karena beda jenis. Ya, pertanyaan silakan. Ini asal kurang enak, kurang mendang suaranya, maaf. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, selesai. Mau nanya, mau serius ya? Sambil nyandar gitu asa kurang serius ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana menumbuhkan di dalam diri ini sikap ikhlas dan menjauhkan dari rasa riya dan sombong. Harus kenal ke Allah. Kalau orang udah kenal ke Allah, itu ikhlas itu lebih mudah. Kita nggak ikhlas karena kita masih menganggap makhluklah pemberi karunia, pujian orang, pemberian orang. Tapi kalau udah tahu semua karunia milik Allah, mau ngapain mengharap-harap dari orang? Jadi orang makin kenal ke Allah, makin yakin ke Allah, makin gak nafsu tuh berharap sesuatu dari makhluk. Jadi ilmu tauhid kuncinya. Para sahabat itu 13 tahun pertama tuh tauhid. Makanya perintah hijrah tuh ringan saja meninggalkan harta, karena tahu nggak akan disia-siakan oleh Allah. Sampainya di Medina, langsung muhajirin kaum Ansor itu mau berbagi. Allah yang membalikin hati. Tidak ada hati kecuali Allah yang menggenggam. Ya, silakan. Akhwat boleh menanya kalau mau menanya. Kalau tidak ada, nggak usah maksakan. Tidak ada lagi, ini kesempatan susah. Menarik sekali tentang berstrategi. Jadi kita kan sering kali belajar tentang bersrategi ketika berurusan dengan makhluk, dengan sesama kita. Misalnya strategi negosiasi, strategi marketing, itu diajarkan kepada teman-teman di sini. Pada saat yang sama kita mesti lurus kepada Allah, mesti dalam tanda petik tadi tidak merekayasa, tidak berstrategi. Mohon arahannya supaya antara strategi dalam arti sebuah ilmu dalam segala tadi dengan kemudian lurusnya kita hanya bersandar kepada Allah. Nih ngebangun masjid, kalau nggak pakai strategi nggak jadi nih. Datang genteng, taruh, ada semen taplok, ya mau jadi apa masjid ini? Benar? Sekolah nggak pakai strategi, jeblus langsung ke SMA, padahal masih 4 tahun.
depresi dia. Betul? Kalau nggak pakai strategi sound system ini gimana? Kabel rantangnya nggak, sambil teriak sendiri. Jadi itu sunatullahnya harus ada. Ini kan kalau ke Allah beda lagi, sebab Allah mah tidak bisa ada rahasia kepada dia. Ya, misalnya ya, misal dalam jual beli atau DPU mau cari donatur klien, potret yang normal, pembukuan yang proporsional dan profesional, penampilan rapi. Dan Allah suka yang rapi, tidak boleh menyumbang Pak. DPU teh bukan minta-minta, tahu? Ini teh buat bapak sendiri. Pakai dong otaknya. Kira-kira Allah suka tidak? Nggak suka. Datang sopan, pakai janji jam 11 kurang seperempat sudah ada, pakaiannya rapi, badannya harum, akhlaknya baik, karena semuanya disukai Allah. Benar? Tepat waktu disukai Allah, tidak banyak bicara yang tidak manfaat. Allah sudah siapkan overhead, pasang di TV, proyektor, ya, perlihatkan ini yang sudah dilakukan, ini datanya, penyumbangnya sekian, sertifikasinya ini. Tapi benar-benar apa adanya, sama yang diketahui Allah dengan yang dibeberkan ke orang, sama yang diketahui Allah dan yang dibeberkan ke orang. Karena kita yakin dia gak akan nyumbang tanpa izin Allah. Ya, maaf ya, kepada DPU kami sudah nyumbang ke lembaga amil zakat yang lain. Jadi kami berterima kasih atas penjelasannya, tapi kami tidak akan menyumbang sepeser pun. Terus apa yang mau dikecewakan? Lembaga yang lain juga adalah ladang amal, benar? Kan tidak harus orang nyumbang ke DPU. Yang bagus itu orang jadi dermawan, mau lewat DPU, mau lewat PKPU, mau lewat SPBU, KPU. Kalau orang nyumbangnya hanya buat Darut Tauhid, kita jadi kotor hati. Lah, masjid yang lain milik siapa? Pesantren lain milik Allah juga, ya kan? Ya nggak apa-apa nyumbang ke sana. Tugas DPU itu bukan semata-mata orang nyumbang ke DPU, enggak, supaya orang jadi senang, jadi dermawan. Nggak masuk sini ya nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Suka-suka Allah aja. Jadi wah gagal, apa yang gagal? Niat udah lurus, ikhtiar udah sempurna, udah tawakal, nggak ada yang gagal. Nggak harus kok, nggak harus tuh yang kita lakukan itu jatuh ke kita, enggak, tidak. Yang penting mah tugas kita mah niat lurus, ikhtiar sempurna, tawakal udah cukup. Nggak harus yang kita inginkan terjadi. Jadi enteng si hati dan enak itu ketemu orangnya juga, auranya juga enak. Pas datang ternyata ada bawa proposal bukan hanya dari DPU, tapi juga dari DPR, ya, DPA dan DSB. Tenang saja, ya, jangan gugup. Wah, ini datang pakai dasi semua. Wah, ini datang pakai mercy. Tenang saja, ada Allah penguasa takdir, benar? Lurus-lurus saja. Kita tidak bertarung dengan makhluk, ya, tidak bersaing. Ada Allah yang menguasai. Nah, ini pun untuk yang belum punya jodoh, misalkan ya, si Ahmad ini ditaksir oleh 5 ikhwan. Wah, dari segi penampilan kita kecentet, misalnya, ya. Dari segi penghasilan kita kepepet, ya. Udah nggak ada modal aja. Lihat ini gagah, kayak Superman. Ini Spiderman misalkan, ya. Wah, nah itu Superman, ya. Nah, udah oleh santri. Kalau kita tahu Allah yang menguasai takdir, kata calon mertua, siapa yang lulusan yang doktor? Saya, Pak.
yang punya perusahaan rumah makan itu siapa? Saya. Yang lainnya adalah yang sebagai dokter ya. Oh iya saya. Ini ada siapa? Saya santri Darut Tauhid. Punya gelar tidak? Ya tadi itu Pak santri. Saudara sadar enggak? Ini saudara kurang level. Yang saya sadari mah putri Bapak itu milik Allah. Semua ketentuan milik Allah. Saya diuji berminat kepada putri Bapak, tapi saya tahu persis Pak, penguasa takdir adalah Allah. Kalau Allah tetapkan bukan untuk saya, mudah-mudahan hadirnya saya di sini ladang amal. Tapi kalau memang takdirnya untuk saya, mudah-mudahan jadi amal buat Bapak. Tidak usah berdakwah deh. Kalau kurang modal saja ya. Ya Pak, memang saya kurang modal. Tergentak. Sesudah dipikir-pikir, saya terkesan kepada ucapan santri ya. Tetapi demi kebahagiaan putri saya akan nikahkan dengan dokter saja ya. Memang akan ada kejang sedikit ya, itu tebusan dari dosa tahajud kurang ikhlas, karena tahajud kita jadi rada fokus ke dia. Ya. Terima kasih kepada semua yang berniat melamar putri saya. Bagaimana santri? Kecewa tidak? Pak, semuanya tidak ada yang kebetulan. Tapi ternyata saya pilihkan yang dokter itu tidak kepada saudara. Kan nikahnya juga belum Pak. Saya tunggu sampai ijab kabul takdir. Kamu banyak omong. Nah, istiqomah menjelang pernikahan, calon mempelai dokter itu meninggal dunia. Maka kepada dokter ya tetap aja sampai selesai gak kebahagiaan. Tapi kalau kita sudah menyerahkan ke Allah, nggak akan luka hati kita. Allah tahu hati kita pedih nggak lama. Ya Allah, bukan pilihanmu, saya sudah mempercayakan kepadamu. Apa susahnya Allah ngambil kepedihan di hati kita? Sedangkan pedih juga ciptaan Dia, benar? Enaknya urusan dengan Allah tuh, Dia menguasai semuanya, total. Dan maha mengerti lagi. Kita tuh lebih mengerti daripada kita sendiri. Makanya ruwet kalau kita nggak nyambung ke Allah tuh. Itu apa sih yang kita tahu tentang hidup ini ya? Nggak jelas gini. Makanya jangan terlalu sibuk dengan selain Allah. Selalu dalam kesibukan kita tuh cantelkan ke Allah, karena cuma Dia. Mau tahu hari ini ada kejadian istimewa. Ada seseorang, ini Ustaz. Saya dimudahkan Allah dapat bisnis. Bisnis ini benar-benar karunia Allah sehingga saya bisa dapat rezeki besar. Dengan modal bisnis sepeda. Modal sekian, saya bisa dapat 300 juta, modal 1 miliar dibagi 3 jadi bersih 100 juta, potong sedekah, zakat dan infak 10%, 90 juta bersih. Kenapa bicara sama saya Ustaz? Karena saya ingin ladang rezeki ini juga dinikmati oleh para ustaz ulama daripada saya berikan ke orang lain. Ya, makasih. Punya uang enggak segitu. Tabungannya juga ada 30 juta, jauh kena 1 miliar. Nah, tadi nyari travel harusnya jam 2:30 nggak kebagi. Lari sampai hujan-hujanan. Ada yang jam 3 travel, tas ke bawah, mobil jadi lewat. Ada lagi satu lagi 3:30 mau ngejar acara ini nih. Ya sudah pesen 3:30 naik trans, sudah keburu penuh.
datang tamu. Jadi ini udah di pinggir jalan ini, ngobrol. Sambil ngobrol ceritakan tuh ada ladang rezeki kalau mau. Karena saya nggak ada uang, silakan saja. Demi Allah, Allah yang menjadi saksi pertemuan ini. Kalau nanti bisnis ini jadi, dia punya uangnya, untungnya separuh-separuh, 50% saya, 50% buat karena saya tahu itu akan barokah. Kalau jadi teh uang nggak ada, betul. Kalau jadi teh betapa mudahnya. Kamu kemana mau pulang? Kenapa repot-repot? Pakai aja mobil saya. Allah udah nyampe tadi ke sini. Bisa belajar hadis. Ya. Siapa yang ngegerakin? Makanya mobilnya Lexus. Tanding lawan travel nih. Allah yang nggerakkan. Enggak ada lagi selain Allah. Kita harus berterima kasih. Berterima kasih dengan penuh rasa hormat. Kalau ada bekelin supirnya, kita doakan orangnya. Tapi jangan lupa, ini yang membolak-baliknya adalah Allah. Allah tahu saya nggak kebagian travel ke sana sini. Dan juga Allah tahu kalau mau ceramah rada sampai nanti travel sama yang kena abot ya kan. Kasih yang nyaman, mobil bagus tuh. Ya, jangan keluar dari Allah yang menggenggam setiap kejadian. Setuju? Kalau nanti bisnis itu jadi benar-benar gak keluar sepeser pun, tapi untungnya dapat kan bagus. Dan dia betul-betul karena dia untung yang punya uang itu kan. Telepon ke Ustaz Arif, seseorang Ustaz itu ya. Ustaz, ini saya perkenalkan teman saya ya. Sok aja bisnis saya nggak mau ngomong uang, takut ngotorin hati. Silakan saja. Mau untung-untung buat saudaranya boleh, nggak usah marah-marah, cuma nyambungin gitu ya. Tapi ternyata ikrar tuh, ini Allah jadi saksi katanya. Kalau setiap bisnis saya ingin berbagi dengan Allah karena tahu uangnya bakal dipakai manfaat untuk dakwah. Pengen ya saudara ya. Jangan pengen duitnya, pengen mujahadahnya, ngelepasin makhluk dari hati. Pertanyaan terakhir, ya, baik terakhir mana racun? Ada duluan tadi racun. Menjaga niat pada saat memposisikan diri kita untuk bisa profesional, kemudian amanah dan lain-lain. Karena seperti kita ketahui, syaitan itu yang pertama kali dirusak yakni tentang niat. Sehebat apapun kita ibadah, karena jujur pada saat membantu di DPU, yang berat itu untuk menjaga niat pada saat ketemu muzaki ataupun sebaliknya pada saat kita ingin membahagiakan kaum mustahil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi jawabannya, harus yakin yang membulak-balik itu Allah, yang menentukan itu Allah. Ketika kita menganggap dia yang menentukan, kita bakal cari perhatian dia, cari muka dia, cari belas kasihan dia, benar? Dan ini tidak mudah, harus latihan terus. Kalau dengan sekali ceramah bisa rubah semua ya atau kecepatan solehnya ya. Tapi kalau Allah mengendaki, kenapa tidak? Tukang sihir di zaman Fir'aun aja hanya sekejap dia ma'rifat, melihat tongkatnya Nabi Musa jadi ular betulan. Nah, jadi mintalah tolong ke Allah supaya punya hati yang ikhlas dan dilatih terus ya. Kalau tiap ketemu orang periksa, oh tadi ngomong ini berlebihan, oh tadi ini cari muka, oh ini terus periksa. Nanti hati itu jalan, ini dilebih-lebih ini, oh ini didramatisir, oh ini supaya kelihatan keren. Kita akan ngerasakan itu namanya istafti qalbah.
harus nanya ke hati terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib dari DPUDT Semarang, Ustaz. Pertanyaannya mungkin terkait dengan pelatihan LDK ini kan luar biasa ya, Ustaz. Banyak materi, banyak ilmu yang kita dapatkan, baik ilmu, terutama ilmu baku gitu ya, terkait karakter baku. Yang menjadi mungkin latihan ini kan banyak hal yang memang kemudian keluar dari zona atau dari kenyamanan yang selama ini kita lakukan, kebiasaan kita itu ya, sehingga saya membayangkan ketika pulang ke Semarang atau mungkin teman-teman pulang ke kampung, ilmu yang kita dapatkan di sini ini tentunya banyak tantangan atau banyak hambatan, terutama tarikan-tarikan untuk kembali ke sebelumnya, kebiasaan yang lama itu. Sehingga ini mungkin perlu ilmu dari AA bagaimana menjaga mungkin keberanian yang sudah kita dobrak ya di latihan ini, kemudian kedisiplinan dan sebagainya, supaya itu menjadi karakter kita terus gitu ya, sehingga itu memberikan manfaat yang banyak pada umat. Terima kasih. Pertanyaannya begini, di sini saya banyak mendapat ilmu dan pengalaman. Bagaimana caranya supaya hasil pelatihan ini bisa istiqomah? Itu pertanyaannya. Betul? Benar kan? Ya. Kenapa jadi ringkas segini? Artinya sama. Karena jadwal ngomongnya saya lebih banyak jam terbangnya. Mas, kalau tujuannya Allah pasti nolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asal benar-benar ya Allah, saya latihan ini untuk bisa ngabdi kepadamu lebih optimal, Allah nanti kasih jalan. Jadi kalau cuma ngejar dunia, cepat rontoknya. Seperti belajar ngapalin Quran, pengen kelihatan keren, hafal 2 juz, 3 juz, pengen dapat sertifikat hafal juz 30, itu cenderung gak akan kuat. Tapi kalau ngapalin Quran, ingin setiap huruf membuat saya dekat dengan Allah, kira-kira berhenti nggak dia membaca Quran? Enggak, dia terus aja akan baca, mau apal mau nggak apal, dia ngejar terus, karena dia tahu itu takarubnya kepada Allah. Sekarang tahajud, pengen punya rumah, terus nggak kebeli bisa berhenti tuh tahajudnya, alamak gitulah. Kita jangan tahajud, punya kontrakan jadi rumah. Makanya harus Allah yang dituju. Ini sebentar lagi saudara pergi latihan ke atas ya. Akan saya berikan nanti sedikit itulah apa tuh, kenangan ya, nanti dikasih kan beberapa kenangan yang dibawa ke atas ya. Coba dirasa-rasain ya. Semua kebagian nanti ya. Dinikmati sekali gitu. Jarang bagian gitu, agak mahal itu ya, coba nanti ya. Manis itu ya. Sudah tafakur ini, kenapa saya dapat rezeki senikmat ini? Pasti banyak hikmah, nggak sembarangan itu nanti ada kejujuran. Dalam gelap itu bisa pura-pura aja gini dia megang ya, yang megang depan belakang dia antar lagi. Allah tahu tidak? Giliran dari depan, ayo giliran, hanya teriak aja dia nyebut giliran. Nggak gelap, nggak ketahuan dia udah ngangkat atau enggak. Allah tahu tidak? Nggak bisa licik sama Allah mah. Nanti sudah kejepit, bisa. Begini pura-pura kecemplung, kemana satu nih? Latihan untuk jujur dalam terang, dalam gelap, orang tahu, orang tidak tahu. Latihannya nanti. Nggak ada kayaknya latihan tentara yang kayak gini ya. Ini mah rahasia kita ya. Keingatnya juga baru-baru ini aja. Tapi ini penting.
latihan kebersamaan dalam gelapnya malam, gak bisa melihat siapa yang kerja, siapa yang enggak. Tapi Allah tahu, gak ada yang luput. Lihat perbuatan, balik kepada pelaku. Masya Allah. Hebat kan kalau kita punya kemampuan dalam terang, dalam gelap, diketahui, tidak diketahui, tetap konsisten. Ikhlas. Nah, cari ilmu terus, kumpul dengan orang-orang yang mengingatkan. MKFM masuk kan di sana? Nggak masuk ke Semarang? Saling sapa ada, akses aja. Pakai fleksi, pakai apa ya? Kalau buat ilmu itu nggak ada biaya. Buat ilmu itu investasi. Beli aja, nggak usah ragu. Karena ilmu yang didapat itu tidak ternilai dibanding dengan pulsa. Ilmu ini saudara mau bayar berapa untuk ilmu yakin? 1.000 kan gitu ya, sama dengan WCU. Terakhir ya, 1 menit lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya full dari DPU Semarang. Menanya, ini dalam satu keluarga itu ada seorang laki dia menikah dengan seorang wanita, yang mana itu dalam kondisi dia itu mualaf. Nah, setelah menikah, si laki-laki ini ingin mengajak mertuanya tadi untuk ibadahnya lebih tekun lagi. Akan tetapi ketika sudah kasih nasihat, kasih contoh, ternyata belum ada perubahan. Nah, apakah ini tanggung jawab si laki-laki sebagai paruh ataukah ini memang merupakan ujian bagi laki-laki tadi, dan bagaimana caranya untuk bisa menggerakkan dan mengajak supaya si mertua tadi bisa semakin dekat dengan Allah. Terima kasih. Jangan pakai si mertua itu ya, udah anaknya dapat disebut si juga, beliau gitu. Yang membolak-balik hati siapa? Oh, yang ngasih hidayah siapa? Oh, tugas kita mah fadzakir innama anta mudzakir. Saran saya evaluasi diri. Siapa tahu niatnya kurang lurus. Yang kedua, siapa tahu caranya kurang indah. Yang ketiga, siapa tahu kita enggak bertawakal ke Allah, seakan-akan hidayah itu milik kita. Evaluasi diri, banyak tobat, banyak minta ampun. Allah melihat nggak yang tobat? Jawab. Allah melihat nggak yang menyerahkan urusan kepadanya? Pasti. Enaknya sama Allah tuh dia melihat terus. Enaknya sama Allah tuh dia tuh ngerti sekali, lebih ngerti dari siapapun. Dan dia menguasai semuanya, nggak ada yang luput, nggak ada yang lepas, dan nggak bisa dihalangi. Apa nggak enak tuh kan luar biasa. Kita punya Allah, Allah punya kita. Enak aja kita punya Allah, Allah punya kita. Oh, lebih jelek lagi. Allah yang memiliki kita. Betul? Maksudnya gitu. Kita punya Allah, jadi Allah punya kita. Jadi bingung begini aja. Maksud saya, kita harus sadar, kita bersyukur jadi hambanya Allah, punya keyakinan Allah yang maha segalanya. Benar? Kayaknya nanti kalau suatu saat kita punya guru yang lebih cinta ke Allah, lebih yakin, lebih dahsyat lagi. Ini aja yang baru belajar yakin, kadang membuat tertajub-tajub kepada Allah, ya kan? Gimana kalau yang menceritakan itu kekasih Allah, yang kenal betul kepada kekasihnya, pasti takjub. Sekarang kita ceritakan orang baik aja udah takjub, ya kan? Itu cerita tentang manusia baik aja udah menakjubkan. Gimana cerita yang maha baik? Nanti bisa nangis nggak berhenti itu. Takjub, masya Allah. Senang sama Allah. Oh, masya Allah, masya Allah.
bihamdik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Doa yang menggenggam segala-galanya. Wahai yang maha menata, maha dekat. Wahai yang menguasai langit, bumi dan segala yang ada. Wahai yang sempurna kekuasaanmu. Wahai yang segala ketentuanmu pasti terjadi tanpa terhalang. Wahai yang maha baik, maha bijak. Kami hanyalah sekedar makhlukmu yang tiada arti bagimu, tapi Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Kami hanya sekedar hambamu yang tidak punya apa-apa. Engkau pemilik segala-galanya. Ya Allah, kami hanya sekedar makhlukmu yang lemah, tiada daya, kecuali Engkau yang memberi kekuatan. Kami hanyalah makhlukmu yang bodoh, tak tahu apapun, kecuali apa yang Engkau takdirkan kami tahu. Sedang Engkau maha tahu segalanya dengan sempurna. Ya Allah, bukakan hati kami agar bisa mengenalmu. Singkapkan semua hijab di hati ini, ya Allah. Jangan biarkan hati ini tidak mengenal. Apa artinya hidup ini jika kami tidak mengenalmu, ya Allah? Mau kemana kami pulang kalau kami tidak tahu tentang Engkau? Kepada siapa kami bersandar? Bukakan hati kami, ya Allah, agar kami yakin padamu, sehingga hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang memenuhi hati ini. Jangan biarkan ada pesona apapun selain pesona-Mu, ya Allah. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini. Cukuplah Engkau yang memenuhi hati ini, ya Allah. Jangan biarkan berpaling darimu walaupun sesaat. Jangan biarkan kami melalaikan ingat padamu walau sekejap. Penuhi waktu kami hanya denganmu, hanya untukmu, hanya bersamamu, hanya karenamu. Jadikan kecintaan kami padamu memenuhi seluruh relung hati ini. Jadikan kerinduan kami berjumpa denganmu membuat dunia ini tidak terasa indah, tidak terasa betah. Roh, golongkan kami menjadi hamba yang Kau cintai, yang merasakan indahnya mencintai. Tuntun kami dengan ilmu amal yang menyampaikan kami pada cinta-Mu. Kumpulkan kami dengan pada kekasih-Mu, ya Allah. Allah yang Maha Agung, jadikan saat ini saat mustajab doa. Ya Mujib, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin doa masing-masing, mintalah ampunan, mintalah kasih sayang. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada
rekan-rekan DPU yang akan berangkat sekarang, luruskan niat, sibuklah dengan Allah, sibuklah dengan penglihatan Allah, sibuklah dengan Allah yang maha tahu isi hati. Nikmati, pasti banyak hikmah. Baca doa yang bagus, berbanyak zikir, akan cukup sedikit berat perjalanan malam ini. Nikmati, tafakuri perjuangan Rasul para sahabat, pasti ada hikmah. Wa huwa ma'akum aina kuntum, dan dia bersama dimanapun kau berada. Selamat jalan, mudah-mudahan besok kita ketemu di ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.